Jemaat kasih oleh Tuhan, panggilan ibadah pada pagi hari ini akan diambil dari Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Jemaat kasih oleh Tuhan, pada hari ini kita masuk di dalam ibadah Advent yang pertama, yang berarti Natal sungguh-sungguh sudah di depan mata, ya, di mana Kristus lahir ke tengah-tengah dunia untuk boleh menjadi juru selamat bagi setiap kita dan memberikan pengharapan. Ya, sehingga biarlah kita yang mengamini Natal, ya, kita boleh mengamini apa yang firman Tuhan katakan. Biarlah kita tidak mau digeser dari pengharapan Injil, karena kita bukan mengharapkan yang tidak pasti, kita mengharapkan apa yang pasti. Sehingga mari kita boleh bersama-sama beribadah, kita beribadah mulai awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan memberkati. Ibadah Advent yang pertama pada pagi hari ini akan kita mulai di dalam nama Allah Tritunggal. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus memberkati ibadah kita mulai awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Jemaat kasih oleh Tuhan, Natal akan segera kita songsong. Mari kita boleh mempersiapkan hati kita untuk menyambut kasih Tuhan yang nyata di tengah-tengah kita. Mari kita akan bersama-sama memujikan Gloria Patri. Hormat bagi Allah. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Kalau tidak lama lagi kami akan bersama-sama merayakan hari Natal. Kami akan bersama-sama mengingat bagaimana kasih Tuhan kepada kami. Bukan hanya sekedar kasih yang dijanjikan, tetapi sungguh-sungguh adalah kasih yang telah dinyatakan ya Tuhan di tengah-tengah dunia kami yang bahkan seperti hari ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa, ampunilah kami kiranya kalau Engkau sudah demikian nyata mengasihi kami, tapi seringkali kasih kami kurang nyata kepada Tuhan. Ampunilah kami sekali lagi ya Tuhan, segala dosa kami, segala pelanggaran kami, kalau kami masih boleh terukam, kalau kami masih terus mendukakan hati Tuhan yang sudah sedemikian mengasihi kami. Dan biarlah Tuhan boleh mempersiapkan hati kami pada hari ini, untuk kami boleh beribadah, menyambut Advent yang pertama, mempersiapkan hati kami untuk boleh menyambut kelahiran daripada Tuhan kami. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, sertai kiranya seluruh ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Waktu berlalu begitu cepat, tak terasa hari ini kita memasuki minggu Advent yang pertama. Kita memasuki minggu-minggu persiapan menyambut kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Apa yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan hari ini? Dalam Mazmur 5 ayatnya yang ke-12 berkata, "Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita.
Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Mari hari ini kita persembahkan sukacita yang terbaik kepada Tuhan. Sukacita kusembahkan kepadamu Tuhan. Sukacitaku sembahkan hanya pada Tuhanku. Hatiku bagaikan bunga mekar karena sinarnya. Awan maut ketakutan dienyahkan olehnya. Beri padaku sukacita, hatiku dicerahkan. Langit bumi alam semua menyatakan mulianya. Bintang malaikat menyanyi mengitari tahtanya. Ladang hutan, gunung lembah, padang hijau samudra. Burung nyanyi air mengalir, ajak kami senanglah. Angkat suaramu hari ini, persembahkan sukacita yang terbaik hanya bagi Tuhan. Kedatangannya membawa harapan bagi setiap kita. Bintang fajar memuji Dia. Bintang fajar memuji Dia, dan manusia berpadu dengan kasih yang memerintah. Kita dipersatukan. Ku bernyanyi tak berhenti mengalahkan musuhku. Riuh-riang membawaku dalam kidung yang menang. Bapak Ibu Jemaat yang di rumah, mari bersama-sama kita membaca ayat ini. Di dalam Mazmur 113 ayatnya yang ke-1 sampai ke-3. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia,
yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, hari ini sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang memberikan kita berita akan kepastian kedatangan Tuhan. Kedatangannya membawa harapan kepada setiap kita. Saya ingin mengajak Bapak Ibu menyanyikan lagu ini. Ini sebuah lagu lama untuk merasakan dan mengalami betapa besar kasih Allah di dalam hidup setiap kita. Bila Tuhan Yesus tidak datang, apakah ada tempat bagi kita di surga sana? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anak yang tunggal, sehingga kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar kasih-Mu Allahku. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Begitu besar kasih Allah akan kita semua, sehingga Tuhan Yesus mau datang membawa harapan bagi setiap kita. Kita nyanyikan sekali lagi, betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah.
ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak untuk ku sembah. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada kesempatan ini kami boleh sekali lagi diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu adalah kekuatan dan pelita bagi jalan kaki kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon pertolongan Engkau Tuhan, kiranya Engkau menuntun kami bukan sekedar mendengar, tetapi bagaimana memahami dan menghidupinya untuk melakukan firman ini. Dan kami juga saat ini berdoa Tuhan, mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Biarlah kami dibukakan telinga dan hati kami untuk memahami dengan jelas apa yang Engkau sampaikan kepada kami. Dan pakai hamba-Mu di dalam keterbatasan untuk mewartakan firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membuka dua bagian firman Tuhan. Yang pertama di dalam Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang ke-10. Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Esai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Satu bagian lagi akan kita baca bersama-sama di dalam Roma 15 ayat 12 dan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Roma 15 ayat yang 12 dan ke-13. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Esai akan terbit. Dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera. Dalam iman kamu supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Orang-orang yang berbahagia adalah orang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dan melakukannya di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan kita itu harapan itu menjadi sesuatu yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Sama halnya ketika orang sakit, dia pasti mengharapkan dia bisa sembuh. Ada seorang yang bernama Jay Barnett. Nah, dia seorang pemuda yang tadinya sehat, kuat, tahu-tahu mendadak dia terkena sakit. Dan sakit itu adalah didiagnosa oleh dokter adalah fibrosis kritis, di mana penyakit ini tidak bisa disembuhkan selain menunggu waktu dan kematian. Tetapi yang namanya Jay ini bertahan, berjuang bagaimana supaya dia tetap hidup. Ternyata dia punya harapan terakhir ketika dia bertahan untuk hidup. Ketika ditanya apa yang membuat engkau bertahan sampai hari ini untuk tetap hidup. Dia ngomong, harapan saya yang terakhir adalah saya kepingin sebelum saya kembali ke pangkuan Tuhan, saya pengen berjumpa dengan yang namanya Presiden Donald Trump. Itu harapan terakhirnya. Jadi ketika orang yang sakit kritis itu, ketika dia berharap untuk bisa bertemu dengan Donald Trump, dia mempunyai suatu kekuatan. Sekalipun di dalam kelemahan, sekalipun di dalam kesakitan, dia bertahan untuk hidup. Saudaraku yang terkasih, inilah juga kenyataan dalam kehidupan kita. Hari ini ketika kita melihat kenyataan, banyak sekali orang-orang merasa putus asa. Usahanya harus tutup, perusahaan besar harus tutup, ada demo di sana sini, ada kerusuhan di sana sini, gelombang PHK yang terus muncul, bahkan kesehatan yang tidak jelas membuat orang bingung, bahkan rumah tangga menjadi hancur. Kenapa saudara?
Ini semua karena pandemi yang membuat orang-orang bertanya-tanya, bagaimana ini kita bisa bertahan? Mereka mencari pertolongan. Mereka berharap, sekali lagi kata, berharap bisa mengatasi semua ini. Tetapi harapan mereka seringkali pudar dan pupus. Nah, saudaraku, pernahkah Anda berpikir bahwa pengalaman hidup seperti ini juga pernah dinyatakan firman Tuhan di dalam Yesaya? Yesaya begitu jelas menyatakannya kepada jemaat yang pada waktu itu, umat Tuhan pada waktu itu. Di mana umat Tuhan yang tadinya hidupnya damai biasa saja, nggak ada masalah, semuanya berjalan dengan tenang. Jadi yang kerja ya kerja, yang mau melakukan dosa ya tetap bikin dosa, ya seperti itu. Normal kayaknya gitu loh, nggak ada masalah. Tapi betapa kagetnya mereka ketika ada serangan dari bangsa Asyur yang menghancurkan bangsa Israel di sebelah utara dan kemudian menawan mereka dan membuat mereka tercerai-berai, bahkan hilang 10 suku. Nah, waktu itu mulai mereka bertanya-tanya, mengapa ini kami alami? Dan yang lebih menakutkan lagi, Israel Selatan sedang mengalami ancaman, yaitu apa? Ancaman berat dari siapa? Dari orang-orang Babel. Bahkan juga karena kehidupan mereka yang sudah terlalu jauh dari Tuhan dan mereka tidak takut Tuhan, diperingatkan, hati-hati loh. Nanti kalau punya masalah bagaimana? Tetapi juga selain diperingatkan ada masalah, mereka diberikan penghiburan. Nanti kalau kamu susah, kamu mengalami penderitaan, percayalah. Kamu punya satu harapan terakhir. Tidak ada harapan pada manusia, tidak ada harapan pada kekuatan manusia atau pekerjaanmu, tidak ada. Harapanmu hanya ada pada tanduk Esai. Yaitu apa? Kekuatanmu hanya ada pada Yesus. Mesias yang datang itu loh. Itu perkataan daripada Yesaya. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang diungkapkan oleh Yesaya adalah sebuah ungkapan kenyataan juga yang hari ini kita alami. Seringkali kita merasa, oh nyaman kok hidup ini, normal. Siapa yang pernah pikir dalam kehidupan kita hari ini berubah drastis? Yang tadinya kalau ngomong gak perlu pakai masker, sekarang maskeran. Yang tadinya nyaman dengan segala hal, hari ini gak nyaman dengan segala hal. Curiga semua. Dan kemudian kita tanya, kapan sih bisa selesai semua ini? Kita masih berharap ada yang namanya vaksin, tapi sampai hari ini juga gak pernah ada vaksin. Sampai hari ini belum tahu. Nah, inilah yang seperti inilah yang disampaikan juga oleh firman Tuhan. Memang kalau kau berharap pada manusia tidak bisa. Maka Yesaya mengatakan pengharapanmu nanti ada pada siapa? Tanduk Esai, yaitu Mesias yang akan datang. Jadi bukan pada manusia. Kekuatan manusia itu terbatas, kemampuan manusia itu terbatas. Dan pengalaman yang dialami oleh bangsa Israel itu juga diungkapkan kembali oleh Rasul Paulus di dalam surat Roma kepada jemaat Roma. Di mana jemaat juga pada waktu itu mengalami kesulitan. Kesulitan apa saudara? Jemaat Roma mengalami sebuah kesulitan yang sama dengan kita. Secara ekonomi mereka lagi sulit. Secara kehidupan mereka mengalami diskriminatif. Mereka mengalami yang namanya pergumulan hidup yang berat. Mereka mengalami namanya kesulitan iman. Mereka mengalami kesulitan untuk beribadah. Tapi bukan karena penyakit. Mereka mengalami kesulitan beribadah karena mereka belum diizinkan. Mereka dihambat oleh penguasa pada masa waktu itu. Maka ketika Rasul Paulus menulis surat ini, ia menghimbau jemaat Roma untuk saling peduli. Justru dalam suasana dan situasi yang sulit. Rasul Paulus juga mempunyai pemikiran yang sama dengan Yesaya. Dia ngomong bertahan. Tidak usah khawatir. Bertahan. Saling menguatkan. Saling meneguhkan. Saling mengokohkan. Supaya apa? Kamu tidak kehilangan pengharapan. Saudara, belum lama saya berjumpa dengan seorang tokoh pengusaha yang cukup terkenal di Surabaya. Yang memiliki banyak real estate. Saya bilang bagaimana melihat pandangan Anda hari ini? Kalau cara manusia, cara pikir manusia untuk bekerja ke depan, kita tidak tahu. Tidak menentu.
Tapi satu harapan saya masih percaya. Kalau Tuhan akan tolong kita, kita akan melewati semuanya. Saya mendengar kata-kata itu adalah kata-kata yang perlu diaminkan. Tidak ada harapan yang lain yang bisa membawa kita, melepaskan kita dari penderitaan dan pergumulan atau masalah hidup. Dengan nyaman, manusia tidak bisa berbuat. Apapun tidak bisa selain Tuhan. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus maupun Yesaya. Ketika umat Tuhan mengalami penderitaan, ketika umat Tuhan mengalami tekanan. Dia katakan, berharaplah pada Mesias yang akan datang. Berharap, karena dialah harapan terakhir. Walaupun tidak kelihatan, walaupun kita tidak merasakan hari ini. Tetapi dia adalah harapan yang paling menjadi harapan tertinggi dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, Paulus dan Yesaya, mereka benar-benar menyatakan dengan sesuatu yang tegas bahwa pengharapan itu hanya ada pada janji Tuhan, tidak ada pada hal yang lain. Kesepakatan itu ada pada Yesaya maupun Paulus, bahwa harapan di dalam kehidupan kita menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan adalah Tuhan. Dan saya mengamini itu. Dan inilah yang harus kita amini juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebagai anak-anak Tuhan. Hari ini saudara, ketika kita mengalami banyak masalah, problema. Mungkin selama ini kita ngomong, saya bisa punya uang yang banyak. Hari ini punya uang, mau menyembuhkan sakit, bisa nggak? Nggak bisa. Hari ini kamu punya badan yang kuat, bisa nggak kamu menahan sakit? Nggak bisa. Hari ini kamu merasa punya backing yang kuat untuk menghadapi segala masalah. Backingmu nggak ada masalahnya. Nggak bisa apa-apa. Nah inilah menunjukkan bahwa di dalam kehidupan manusia, yang diharapkan itu siapa? Kalau engkau mengharapkan manusia, engkau akan kecewa dan engkau tidak akan bisa mampu bertahan. Tapi firman mengajarkan, berharaplah pada janji Tuhan. Janji Tuhan kepada kita adalah penyertaan. Penyertaan itu artinya dalam situasi apapun dia akan menyertai engkau dan memimpin hidup engkau. Kalau saya mau gambarkan penyertaan itu seperti ini, saudara. Jadi ketika saya berjalan, saya ini seolah-olah sendirian. Nah, tanpa penyertaan. Tapi kalau penyertaan itu, saya ini seorang anak kecil berjalan disertai papa saya. Menghadapi segala macam tantangan. Berarti ada penyertaan. Nah inilah yang dikatakan oleh firman. Kalau engkau mengalami pergumulan, ingat gak usah takut, janji Tuhan akan penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melalui janjinya itu ada harapan. Dan bagaimana menurut Paulus dan Yesaya? Menurut Paulus dan Yesaya bahwa penyertaan itu adalah pengharapan. Pengharapan itu hanya ada pada siapa? Bukan pada manusia, tapi pada Yesus. Yesus memberikan pengharapan. Saudara mungkin kita tanya, kenapa Yesus yang memberikan pengharapan? Enggak yang lain. Saudara pada waktu itu umat Tuhan itu sedang dijajah. Sedang mengalami penderitaan. Diperbudak dengan orang. Mereka mengharapkan ada seorang pemimpin yang baru. Raja yang baru. Yang membuat situasi yang baru. Sebenarnya sama hari ini. Hari ini di dalam kehidupan kita juga sedang mengalami yang namanya penjajahan. Kita sedang mengalami yang namanya perbudakan. Perbudakan apa? Perbudakan iman. Hidup kita ini ditawan oleh si jahat. Sehingga kita itu buta. Melakukan hal-hal yang rutinitas yang membuat kita terjerumus. Tanpa kita bisa membebaskan diri. Maka dikatakan untuk membebaskan diri kita dari belenggu dosa. Hanya berharap pada Tuhan. Yaitu Yesus. Kenapa Yesus? Gak ada yang lain. Karena Yesuslah yang melakukannya semuanya dengan sempurna. Dia mati di atas salib. Dia mengalami penderitaan yang sama. Dia mengalami kehidupan yang sulit kita lewati, tapi dia menang. Itulah yang menyebabkan kenapa hanya Yesus. Dan melalui Yesuslah kita mempunyai damai sejahtera. Saudaraku yang terkasih, mungkin banyak orang bertanya,
Kalau kita ini sedang mengalami kesulitan, orang bilang hanya lewat Yesus. Kenapa ya harus Yesus? Emang Yesus satu-satunya, nggak ada yang lain. Nggak ada cara lain. Saya katakan tidak ada. Hanya ada Yesus. Karena Yesus adalah penggenapan janji Allah. Janji Allah diberikan kepada umatnya bahwa engkau akan mendapatkan seorang raja di atas segala raja. Di dalam pemimpinannya lah ada keadilan, ada sukacita dan damai sejahtera. Artinya apa? Hanya Yesus yang bisa. Dan saya katakan itu iya. Hari ini saudara, ketika engkau dan saya dibelenggu oleh dosa, siapa yang bisa membebaskan engkau dari dosa? Enggak ada. Engkau mau berbuat baik, gak bisa selamat. Engkau mau melakukan apa saja, gak bisa menang. Gak bisa. Hanya Yesus yang bisa. Nah, saya jelaskan kenapa hanya Yesus. Saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka yang bisa menebus dosa manusia siapa? Yang menyelesaikan masalah dosa itu loh. Itu kan seharusnya manusia sendiri. Manusia itu kan sudah berdosa. Manusia yang pertama kan gak berdosa. Nah sekarang manusia ini sudah berdosa, bagaimana bisa menebus lagi? Gak bisa toh. Nah ini ada masalah besar. Maka untuk mencapai semuanya ini dibutuhkan adalah penolong. Maka satu-satunya yang bisa menolong hanya Tuhan. Nah Tuhan harus melalui apa? Melalui Kristus. Yang sudah dijanjikan. Dia manusia yang tidak berdosa. Dia lahir dan membuktikan dia tidak berdosa. Lalu dia mati. Dan dia menang terhadap maut. Nah oleh sebab itu inilah yang menyebabkan kita punya pengharapan. Hanya pada Yesus. Kalau engkau mau bebas dari dosa, hanya Yesus yang bisa membebaskan engkau. Karena dia sudah menang. Jadi tidak bisa dari kamu sendiri. Nah saudara-saudaraku yang terkasih, inilah yang dikatakan kenapa hanya Yesus. Yang kedua, kenapa hanya Yesus? Kalau engkau dan saya melihat penderitaan yang kita hadapi hari ini, nggak lebih berat dari penderitaan yang Yesus sudah hadapi. Dia sudah bisa melewati semuanya. Hinaan, cacian, bahkan penderitaan yang paling mengerikan dan menakutkan. Dia bisa melewatinya. Maka kalau hari ini dia akan menolong kau dan saya, nggak ada masalah bagi dia. Terlalu gampang. Maka itu saudara, hanya kepada Yesus kita punya harapan. Saudara, yang ketiga, mengapa Yesus itu harapan kita? Karena Yesus sudah menang dari penderitaan itu dan Yesus sudah mengalahkan kuasa si jahat itu. Sama hari ini saudara, ketika engkau mengalami banyak pergumulan, kalau engkau bisa menang, kau pasti tahu caranya bagaimana menang kembali. Maka itu saudara, Yesus sudah menang. Maka kita perlu Yesus untuk bisa menang menghadapi segalanya. Nah itulah menyebabkan kita punya pengharapan dalam Yesus. Dan satu hal yang luar biasa diberikan oleh firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Yesus mengatakan bahwa pengharapan itu ada pada dia. Dia mengatakan, datanglah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kuk kepadamu. Dan kuk yang kuberikan itu enak. Inilah yang luar biasa. Artinya apa? Ketika kamu sudah lelah, kamu tidak punya kekuatan lagi, kamu sudah kehilangan pengharapan, akulah satu-satunya yang bisa memberikan pengharapan. Jadi jelas saudara, pengharapan hidup kita bukan pada uang kita, bukan pada dokter, bukan pada vaksin, bukan pada daging kita, bukan pada pikiran kita, bukan pada tubuh kita, tapi pada Yesus yang sudah melewati semuanya. Kalau ribuan tahun yang lalu Nabi Yesaya mengatakan harapan hanya pada Yesus. Maka ketika Paulus melayani, ketika umat jemaat mula-mula mengalami penderitaan, Paulus pun mengatakan harapan hanya pada Yesus. Karena di dalam Yesuslah ada sukacita dan damai sejahtera. Hari ini, ketika engkau dan saya mengalami banyak tantangan, mengalami banyak penderitaan, harapannya hanya satu, pada Yesus. Percayalah pada Yesus. Di mana engkau berharap pada Yesus, engkau akan menemukan kelegaan dan damai sejahtera itu. Saudaraku yang terkasih, sebelum saya menutup bagian firman Tuhan ini, saya ingin membagi sebuah kisah 5 Agustus 2010.
di mana di kota Chili ada 33 penambang. Mendadak mereka terperangkap di dalam sebuah tambang itu dan yang runtuh di dalam kedalaman 700 meter. Ketika mereka terperangkap, saudara, ada 33 orang. Mereka terperangkap 14 hari lamanya. Tidak ada makanan. Yang ada hanya air. Mereka harus bertahan di sana. Hampir semuanya itu putus asa. Tapi ada satu bapak yang bernama Herquis mengatakan, tenang, kamu tenang. Tenang saja. Kamu tenang, kita berdoa, kita percaya Tuhan akan menolong. Apa yang dia lakukan? Dia membagikan ayat-ayat Alkitab penguatan firman Tuhan. Dia membagikan kepada teman-temannya untuk berdoa dan percaya, berharap bahwa Tuhan akan menolong. Teman-temannya ngomong, gak mungkin. Kedalaman kita ini 700 meter, teriak pun gak ada yang dengar. Alat-alat itu di bor itu gak dengar. Saudara, benar saudara. Ketika hari pertama itu datang alat-alat di bor ke satu tempat salah, bor 2 tempat salah, 3 tempat salah. Mulai makin frustasi orang-orang yang ada di dalam reruntuhan itu. Tapi saudara, tepat pada hari yang ke-13. Saudara, satu orang merasa kenapa tempat ini ada sesuatu yang aneh. Maka tim bor itu mengebor di bagian itu. Waktu dibor masuk, saudara. Masuk tembus. Dan mulai terdengar teriakan ketika iya kami di sini, kami di sini, kami. Yang tadinya benar-benar mereka itu sudah putus asa. Akhirnya punya harapan kembali. Dan Henry Quist ini mengatakan, inilah pengharapan di dalam Tuhan. Kita merasa kita tidak punya harapan. Tapi ketika kita berharap pada Tuhan, Tuhan buka jalan. Tepat 14 hari mereka dikeluarkan satu persatu. Dengan bor itu seperti lift diangkat satu-satu dari tambang itu. Semua selamat 33 orang. Tanpa makan 14 hari. Hanya minum. Dan mereka hidup. Tapi kenapa mereka bisa hidup? Ketika mereka mau dinobatkan menjadi pahlawan dari peristiwa itu. Maka Henry itu mengatakan tidak perlu. Karena yang menyelamatkan kami bukan kami. Kami bertahan bukan karena kami. Tapi pengharapan kami yang membuat kami bertahan adalah Yesus. Kalau ada 33 penambang yang sudah tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup mereka. Mereka bertahan. Hanya karena mereka percaya Yesus yang mereka sembah. Yesus yang mereka kenal bisa menyelamatkan. Selama 14 hari tanpa makan. Dengan kegelapan. Dengan ketakutan dan kepanasan. Dan udara yang terbatas. Mereka selamat. Pernahkah engkau dan saya berpikir? Ketika engkau mengalami tantangan yang berat. Masihkah engkau berharap pada Yesus? Karena inilah pengharapan terakhir kita di dalam Yesus. Tidak ada pengharapan yang lain selain daripada Yesus. Bela jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun yang kau alami hari ini, apapun pergumulanmu, percayakanlah pengharapanmu tidak ada di luar Yesus, hanya kepada Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih dan kemurahan Tuhan. Biarlah firman boleh meneguhkan setiap kami yang mendengar. Sehingga kami sungguh-sungguh hanya berharap kepada Yesus. Dan kami tidak berpatok pada diri kami sendiri. Atau orang-orang yang ada di sekitar kami. Atau kekuatan kami. Tapi mulai hari ini kami mempercayakan seluruh hidup kami kepada Engkau. Karena Engkaulah pengharapan yang terakhir. Karena Engkaulah yang sudah melewati semuanya. Karena Engkaulah yang menuntun kehidupan kami. Kami sungguh menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh meneguhkan kami. Firman-Mu boleh menguatkan kami. Suara manusia boleh terhenti. Tapi biarlah firman-Mu terus berbicara dalam hidup kami.
sehingga kami boleh menghidupi firman itu. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama masuk di dalam pengakuan iman rasuli. Doa syafaat? Iya, doa syafaat saya tadi. Saya masuk lagi, iya, disuruh saya yang doain. Saya doain langsung ya. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan, saat ini kami sekali lagi datang di hadapan Engkau dan bersyafaat kepada Engkau. Kami memohon belas kasihan dan kemurahan kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan, saat ini ada banyak saudara-saudara kami yang sedang susah. Mungkin di dalam pekerjaan, mungkin di dalam rumah tangga mereka, mungkin di dalam kesehatan mereka, mungkin di dalam iman mereka. Kiranya Tuhanlah sendiri yang tahu dan menguji mereka dan menolong mereka. Biarlah di tengah-tengah kesulitan apapun mereka tetap berharap kepada Engkau Tuhan. Mereka memberikan kekuatan dan kemampuan mereka bukan pada diri mereka, tapi bersandar kepada Kristus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau mendengarkan, dan Engkau juga mengerti keluh kesah kami Tuhan. Dan kami juga mau menyerahkan pergumulan gereja Tuhan di tempat ini. Apapun yang sedang kami alami, apapun yang kami kerjakan, biarlah kami mengerjakannya penuh dengan tanggung jawab dan berharap kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu harapan kami bukan pada apa yang kami punya, tapi hanya pada Engkau yang mengendalikan segalanya. Tuhan, kami sungguh menyerahkan seluruh syafaat kami ini ke dalam tangan Engkau. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kedatangannya membawa harapan. Kedatangannya membawa sukacita kepada setiap kita orang yang percaya. Mari dengan penuh sukacita kita juga mau memberikan persembahan yang terbaik hanya kepada Tuhan hari ini. Rindukah kau hidup yang melimpah dari Tuhanmu dan segala yang kau perlu? Percayalah pada Bapa dan sesuai janjinya kan genap atas dirimu. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Bagaikan saluran berkat Tuhan yang mengalir terus, kasih-Nya tak berubah. Dan Tuhan telah berjanji dengan kuasa Roh Kudus memenuhi pialamu. Memenuhi hari ini di hatimu, limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu. Memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa. Memenuhi hari ini di hatimu
limpahlah pialamu seperti janji Tuhanmu, memenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau telah melimpahkan piala kami dengan firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini dapat menjadi kekuatan, tonggak iman kami ya Tuhan, bahwa harapan itu akan datang ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kalau pada kesempatan hari ini juga kami dapat memberikan persembahan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau pakai, sucikan, kuduskan ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat memperlebar kerajaan-Mu saja di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan kita kembalikan kepada Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, mohon selama sumber berkah. Jemaat kasih oleh Tuhan, marilah kita boleh menerima berkat Tuhan dari tempat kita masing-masing. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menebus kita, dan Allah yang memimpin kehidupan kita, sungguh boleh mengarahkan hati kita kepadanya, menyatakan pengharapannya di dalam hidup kita, dan menjadikan kita saksi untuk kemuliaan namanya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah Advent yang pertama, yang berarti Natal sudah begitu dekat. Sehingga mari jemaat kita boleh mulai mempersiapkan hati kita boleh mengingat kelahiran daripada Tuhan kita. Dan biarlah pengharapan yang bukan hanya sekedar dijanjikan, tetapi juga sudah digenapkan pada waktu Yesus lahir ke tengah-tengah dunia ini, juga boleh nyata di dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, salam sehat selalu. Kita ada beberapa pengumuman penting pada hari ini. Yang pertama untuk pengurus rayon mengingatkan pada hari ini kita ada rapat pengurus mulai jam 1:30. Jadi harap datang tepat waktu. Lalu yang kedua untuk online prayer meeting pada tanggal 2 Desember hari Rabu ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Stefani tentang sakit yang dialaminya dan kita akan berdoa bersama-sama. Lalu hari Kamis tanggal 3 Desember ada Young Adult Ministry, yaitu pemuda senior kita melanjutkan eksposisi kitab Efesus, yaitu ini pasal yang terakhir, yaitu pasal 6, dibawakan oleh penginjil Krishna. Yamers silakan datang jam 7 malam, hari Kamis seperti biasa. Lalu kita juga ada persembahan Natal, jemaat yang mau memberikan persembahan Natal diharapkan menambah nominal Rp25 untuk membedakan dengan persembahan untuk hal-hal yang lain. Lalu kita ada berita suka, yaitu ada pernikahan dari Saudara T. Rahmat Riyad dan Saudari Jennifer Mojo Teguh yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 Desember jam 12 siang di Elion Satelit. Mohon dukungan untuk dari Bapak Ibu sekalian. Lalu untuk berita duka, telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, yaitu almarhum Ibu Paulina,
kakak ipar dari Pak Ali, umur 56 tahun pada hari Sabtu 14 November. Dan dikuburkan Minggu tanggal 15 November di Jakarta. Lalu juga ada almarhum Ibu Lim Joycia, yaitu mama dari Ibu Lanlan dan mama mertua dari Bapak Paul Andre, umur 82 tahun pada hari Selasa 24 November dan dikremasi pada tanggal 26 November hari Kamis di Eka Praya. Segenap hamba Tuhan, pengurus, dan segenap Jemaat Elion Satelit mengucapkan berduka kepada keluarga yang ditinggalkan dan kiranya Tuhan yang menghiburkan semua anggota keluarga. Terima kasih, demikian untuk pengumuman pada hari ini. Be wise, be safe, stay home and stay safe. God bless you.